Usai ditinggalkan oleh suaminya, Ummu Hani mengurus keempat anaknya sendiri. Melihat keadaan ini, Rasulullah merasa iba dan kembali datang kepadanya untuk melamar. Namun lagi-lagi lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan wanita yang menolak lamaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2 kali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui memiliki lebih dari 1 istri sejak meninggalnya Khadijah. Istri pertama yang menemaninya berdakwah saat awal mulai perjuangan Islam. Dalam satu riwayat, istri Nabi berjumlah 11 orang, sedangkan dalam riwayat lainnya 13 orang. Semua istri Nabi berjuluk Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, ibunya orang mukmin. Menjadi istri Nabi berarti menjadi ibu kaum muslimin, sebuah gelar yang sangat tinggi dan terhormat. Maka umat mukmin diwajibkan untuk mencintai dan menghormati istri-istri Nabi seolah-olah mereka adalah ibu sendiri. Baik penghormatan dalam status maupun penghormatan dari apa-apa yang terlarang dilakukan kepada ibu. Hal ini sebagaimana disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab penggalan ayat 6. Nabi ketika itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehormatan bagi wanita. Tapi ternyata sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar seorang wanita dan lamarannya ditolak. Tak hanya sekali, perempuan ini menolak 2 pinangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama wanita itu adalah Fakhitah binti Abi Thalib atau dikenal dengan Ummu Hani, yang juga masih sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakhitah adalah putri dari Abu Thalib yang lahir pada tahun 576 Masehi. Beliau merupakan saudari kandung dari Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib, dan Aqil bin Abu Thalib. Penolakan Fakhitah radhiyallahu anha itu bukan tanpa sebab. Jadi menurut dai yang belajar di Fakultas Syariah Islamiyah Al-Azhar Mesir, Ustadz Amru Hamdani menceritakan bahwa lamaran pertama di masa jahiliyah tidak berhasil karena Fakhitah sudah terlanjur ingin dinikahi dengan Hubairah. Abu Thalib menikahkannya dengan Hubairah bin Abi Wahab al-Makhzumi yang akhirnya memiliki 4 orang anak darinya. Hubairah adalah pria kaya yang sekaligus penyair berbakat seperti Abu Thalib. Selain kaya raya, ia juga berasal dari kabilah Bani Makhzum yang pada waktu itu kekuatannya semakin meningkat seiring dengan merosotnya kekuatan Bani Hashim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada pamannya, mengapa beliau tidak menikahkannya dengan Ummu Hani. Abu Thalib pun menjawab, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kami ada hubungan kerabat lewat pernikahan dengan keluarga Hubairah. Dan orang dermawan akan memberi hal setimpal juga kepada orang dermawan." Ummu Hani termasuk sahabiah yang belakangan masuk Islam. Beliau tinggal bersama suaminya di Mekah dan tidak ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Tak berselang lama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Hal ini menyebabkan Ummu Hani berpisah dengan suaminya karena Hubairah enggan masuk Islam dan lari keluar Mekah saat Fathul Mekah. Tak lama berselang, Nufaisah, paman Khadijah, datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan menceritakan kepada beliau bahwa ada wanita cantik, terhormat, dan kaya raya yang menyukainya, yaitu Khadijah. Mendengar penjelasan itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Nufaisah bahwa beliau tidak memiliki harta dan tidak mungkin menikahi Khadijah. Nufaisah meyakinkan Nabi Muhammad SAW agar bersedia terlebih dahulu dan masalah biaya bisa diatur belakangan. Saat beliau datang, Khadijah pun berkata, "Putra pamanku, aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di masyarakat tanpa menjadi partisipan. Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan dan juga karena keluhuran budi dan kejujuran perkataanmu." Kembali lagi ke kisah Ummu Hani. Usai ditinggalkan oleh suaminya, Ummu Hani mengurus keempat anaknya sendiri. Melihat keadaan ini, Rasulullah merasa iba dan kembali datang kepadanya untuk melamar. Namun lagi-lagi lamaran Rasulullah SAW ditolak. Ummu Hani yang sudah memiliki 4 anak menolaknya dengan sopan sembari berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh dirimu lebih aku cintai dari pendengaran dan penglihatanku. Dan hak suami itu besar. Aku takut nanti ketika menunaikan hak suami, saya menyia-nyiakan sebagian anak-anak saya dan diri saya. Dan ketika saya mengurus anak-anak, saya takut melalaikan hak suami." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ummu Hani mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah berumur dan saya punya tanggung jawab kepada anak-anak." Intinya, beliau takut jika menikah nanti dengan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menunaikan hak suami dengan maksimal, lebih-lebih menjadi istri seorang nabi. Mendengar ini, Rasulullah SAW kemudian berkata, "Perempuan-perempuan Quraisy adalah sebaik-baiknya perempuan yang menunggangi kuda, sangat kasih sayang terhadap anaknya, dan sangat peduli kepada suaminya." Hadis riwayat Muslim. Di dalam beberapa riwayat dikabarkan Ummu Hani wafat pada tahun 50 Hijriah. Dan itulah kisah dari Fakhitah binti Abi Thalib atau dikenal dengan Ummu Hani, wanita yang menolak 2 kali lamaran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.